Malam itu, langit Tel Aviv tampak biasa. Orang-orang tidur nyenyak, percaya bahwa pertahanan mereka tak tertembus. Tapi dalam hitungan menit, rasa aman itu hilang. Rudal-rudal mulai berdatangan dari berbagai arah. Sirine meraung, dan warga berlari mencari perlindungan. Kesombongan yang selama ini dijunjung tinggi, malam itu runtuh. Inilah malam ketika langit berbicara. Malam yang mengubah sejarah Israel selamanya. Di langit yang gelap, radar pertahanan udara mulai menangkap sinyal-sinyal asing. Titik-titik merah bermunculan di layar monitor markas pertahanan, seperti hujan meteor yang bergerak cepat. Seorang operator muda menatap layar itu dengan keringat dingin menetes di dahinya. Komandan, ini bukan latihan. Ada puluhan objek bergerak menuju wilayah kita. Komandan yang berdiri di belakangnya awalnya tampak tenang. Dengan suara berat ia menjawab, "Tenang saja, sistem kita tak terkalahkan. Tak satu pun rudal bisa menembus langit kita." Mereka terlalu percaya diri. Selama ini dunia memuji sistem pertahanan udara mereka yang disebut-sebut paling canggih. Bahkan saat negara-negara tetangga memberi peringatan tentang meningkatnya ketegangan, para petinggi Israel menanggapinya dengan sombong. Iran takkan berani, dan kalaupun berani, kita bisa menahannya, kata mereka dengan angkuh. Namun malam itu, langit memberi jawaban berbeda. Tiba-tiba, sirine kota meraung panjang. Lampu-lampu jalan mulai berkedip-kedip. Warga yang tertidur kaget bangun dalam keadaan panik. Suara siaran darurat terdengar di seluruh kota. Peringatan, peringatan, segera menuju tempat perlindungan terdekat. Seorang ibu berlari membawa dua anaknya ke bunker bawah tanah, sementara suara tangis dan teriakan bercampur dengan deru sirine. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gemuruh, rudal-rudal itu sedang membelah langit menuju targetnya. Di ruang kendali, suasana semakin panas. Para tentara mulai sadar, ini bukan serangan biasa. Jumlah rudal terlalu banyak untuk ditangani sekaligus. Kesombongan yang selama ini mereka banggakan kini berubah menjadi rasa panik yang tak tertahankan. Langit malam itu menjadi saksi dimulainya sebuah bencana yang akan mengubah sejarah. Di markas pertahanan udara Israel, ketegangan mencapai puncaknya. Lampu merah di ruang kontrol berkedip-kedip menandakan bahaya. Para operator sibuk menatap layar monitor yang kini penuh dengan titik-titik merah. Rudal-rudal yang mendekat dari berbagai arah. Aktifkan semua unit Iron Dome, teriak seorang komandan. Dalam hitungan detik, rudal pencegat ditembakkan. Garis-garis cahaya melesat ke langit, membentuk pemandangan menakjubkan tapi juga mengerikan. Dari kejauhan, warga yang berlindung di bunker bisa melihat percikan cahaya di langit seperti kembang api. Tapi mereka tahu itu bukan perayaan. Itu adalah pertempuran hidup dan mati di atas kepala mereka. Beberapa rudal Iran berhasil dihancurkan di udara. Ledakan kecil terdengar, diikuti sorak lega dari para operator. Namun rasa lega itu tidak berlangsung lama. Gelombang kedua rudal datang, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Terlalu banyak, sistem kita tidak bisa mengunci semuanya, teriak seorang operator muda panik. Rudal-rudal itu datang berombongan, dengan kecepatan dan arah yang sulit ditebak. Beberapa rudal pencegat meleset, dan titik-titik merah di radar semakin mendekat ke kota-kota besar. Di jalanan, suara sirine meraung tanpa henti. Mobil-mobil berhenti mendadak. Pengemudinya berlari mencari perlindungan. Anak-anak menangis di pelukan orang tuanya, sementara dentuman dari kejauhan mulai terdengar. Kesombongan yang selama ini membuat mereka merasa tak terkalahkan kini berubah menjadi rasa takut. Para tentara di markas sadar bahwa mereka sedang menghadapi malam yang akan dikenang sebagai mimpi buruk. Dan ketika gelombang rudal berikutnya memasuki wilayah udara, semua orang tahu malam ini baru saja dimulai. Gelombang ketiga rudal akhirnya memasuki wilayah udara Israel. Langit yang semula hanya dipenuhi garis-garis cahaya kini berubah menjadi lautan ledakan. Setiap cahaya oranye yang mekar di langit menandakan sebuah rudal yang berhasil dicegat, atau sebuah kota yang menjadi sasaran. Di Tel Aviv, dentuman keras terdengar pertama kali dari arah pelabuhan. Ledakan itu membuat kaca jendela gedung-gedung tinggi bergetar. Lampu-lampu jalan mati secara bergantian, membuat sebagian kota tenggelam dalam kegelapan. Dari udara, pemandangan sungguh menakutkan. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini kosong. Hanya terlihat mobil-mobil yang ditinggalkan pemiliknya. Beberapa terbuka pintunya seolah pemiliknya lari terburu-buru. Asap tipis mulai membubung dari kejauhan, diiringi bunyi sirine ambulans dan pemadam kebakaran yang saling bersahutan. Di markas pertahanan, wajah para komandan semakin tegang.
Mereka baru menyadari, ini bukan sekadar serangan rudal biasa. Ini serangan terencana yang memanfaatkan celah kesombongan mereka. Kita tidak siap untuk serangan sebesar ini. Gumam salah satu komandan, matanya kosong menatap radar yang nyaris penuh titik merah. Di bunker bawah tanah, warga sipil mencoba bertahan. Seorang ayah menenangkan anaknya yang menangis ketakutan. Seorang wanita parubaya memeluk Alkitabnya erat-erat, berdoa tanpa suara. Di atas mereka, suara gemuruh terdengar berulang kali, membuat lantai bergetar. Malam itu, Tel Aviv seperti kota yang terbakar. Meskipun tidak semua rudal mencapai target, dampak psikologisnya sangat besar. Kesombongan yang selama ini membuat mereka merasa aman telah sirna. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan penyesalan. Dan di langit gelap itu, rudal-rudal berikutnya masih datang, seperti badai yang belum selesai. Fajar menyingsing di Tel Aviv membawa pemandangan yang tak pernah dibayangkan warganya. Asap tipis masih mengepul dari beberapa titik kota. Jalan-jalan yang biasanya macet kini sepi, hanya menyisakan mobil-mobil terbengkalai, sebagian dengan kaca pecah. Media internasional mulai menayangkan gambar dari udara. Atap beberapa gedung berlobang akibat serpihan rudal. Jalan layang retak karena getaran ledakan. Warga terlihat berjalan kaki meninggalkan kota. Sebagian mengangkat tangan untuk melindungi kepala dari puing yang berjatuhan. Di salah satu bunker, seorang anak kecil menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, bukankah kita selalu aman?" Sang ayah tak mampu menjawab. Ia sadar, rasa aman yang selama ini mereka banggakan ternyata hanya ilusi. Sementara itu, di ruang konferensi darurat, para pejabat tinggi Israel duduk dengan wajah pucat. Perdana Menteri akhirnya tampil di televisi nasional dengan suara bergetar. "Kami mengakui kesalahan. Kami terlalu percaya diri, dan malam kemarin adalah peringatan yang sangat mahal." Seluruh dunia menyaksikan momen ini. Negara yang selama ini terlihat angkuh, kini tampak rapuh di mata dunia. Kesombongan mereka membuat mereka menolak setiap peringatan, menyepelekan ancaman, dan meremehkan kemampuan musuh. Semua peringatan itu datang, tetapi mereka baru mendengarnya setelah terlambat. Dan di langit yang mulai terang, bau asap dan sisa-sisa ketakutan masih terasa. Malam itu akan dicatat sebagai malam ketika kesombongan mereka runtuh hanya dalam hitungan jam. Beberapa hari setelah malam mencekam itu, Israel mulai bangkit dari keterkejutannya. Sirine serangan udara sudah berhenti, namun rasa takut dan trauma masih menyelimuti warganya. Jalan-jalan yang dulu ramai kini terasa sunyi, dan bau asap masih menempel di udara. Di beberapa sudut kota, terlihat warga membersihkan puing-puing. Seorang nenek menyapu sisa kaca dari jendela rumahnya yang pecah. Seorang ayah menggendong anaknya yang masih ketakutan setiap mendengar suara keras. Mereka bukan hanya kehilangan harta benda, tapi juga rasa aman yang selama ini menjadi kebanggaan. Media internasional menyorot peristiwa ini sebagai peringatan keras tentang kesombongan. Pakar militer menyimpulkan bahwa malam itu menjadi bukti bahwa 1. Tidak ada pertahanan yang sempurna. 2. Kesombongan bisa membuat buta terhadap ancaman yang nyata. 3. Ketika peringatan diabaikan, akibatnya bisa datang tiba-tiba. Di tengah kesunyian, Perdana Menteri Israel kembali berbicara kepada rakyatnya melalui siaran televisi nasional. "Kita telah menerima pelajaran pahit. Kesombongan tidak melindungi kita. Malam itu, langit menjadi saksi bahwa kita harus belajar rendah hati dan waspada." Di balik layar, dunia mengamati dengan diam. Banyak negara yang sebelumnya melihat Israel sebagai negara yang tak tertembus, kini menyadari bahwa kesombongan bisa runtuh dalam semalam.